bagaimana yang HP itu banyak hal yang negatif yang bisa mereka lakukan. Walaupun HP itu sebenarnya bersifat netral, tergantung yang menggunakannya. Bila digunakan secara baik, maka kebaikannya akan datang. Bila digunakan kepada hal yang buruk, maka keburukan yang datang. Tetapi anak-anak belum bisa menilai seperti ini. Belum bisa menahan dirinya untuk melakukan atau untuk mencegah membuka yang tidak bagus. Apalagi anak-anak punya rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Dan akhirnya anak-anak sekarang tidak lagi punya keinginan belajar. Suasana belajar tidak terbentuk dalam dirinya. Karena sekolah tidak tatap muka yang begitu panjang. Sehingga kondisi belajar, suasana belajar di dalam diri anak-anak kita mungkin hilang. Menjadi keinginan selalu memegang HP dan membuka game-game. Yang tentu saja game itu selalu ada yang baru. Dan radiasi dari HP itu juga sangat merusak. Bisa saja anak-anak kita mungkin mengalami kebutaan oleh radiasi HP. Dan kita orang tua sulit untuk membatasinya. Saya sendiri sebagai orang tua sangat sulit untuk membatasi anak saya. Dan orang-orang tua sekarang banyak mengeluh. Karena mereka harus melakukan perbuatan ekstra. Mereka harus mencari nafkah. Dan juga menjadi guru untuk anak-anaknya. Kalau orang tua yang sedikit punya pengetahuan atau dia punya pengetahuan, mungkin hal itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi bagaimana orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya, menolong anaknya dalam belajar. Sementara kebutuhan ekonomi terus mendesak, terus menghimpit. Akhirnya yang timbul adalah emosi. Maka sudah terdengar berita orang tua memukul anaknya sampai tewas dalam situasi belajar daring. Ada yang stres, bahkan ada yang bunuh diri karena belajar daring. Apalagi anak-anak yang tinggal di pelosok-pelosok, sinyal sangat sulit. Jadi, korban-korban belajar daring sudah banyak berjatuhan. Apakah ini akan terus berlangsung seperti ini? Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kenapa kita tidak latih masyarakat, penduduk, bahkan anak-anak untuk menghadapi COVID ini? Menghadapi bagaimana bisa melakukan belajar tatap muka. Karena kita tidak tahu ini akan berakhir. Kapan akan berakhir? Dalam jangka waktu yang panjang, anak-anak kita mungkin menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Mungkin berpengetahuan, akan tetapi tidak punya akhlak, tidak punya kedisiplinan, dan tidak punya etos belajar yang tinggi. Karena anak-anak ini masih kosong. Sama seperti buku yang masih kosong, tergantung yang menulisnya. Kalau dulu anak-anak ditulis oleh para gurunya,
Dan tentu saja tulisan para guru dalam diri anak-anak itu adalah hal-hal yang baik. Diberi contoh teladan yang baik. Karena orang tuanya tidak sempat. Orang tuanya disibukkan mencari nafkah. Tapi sekarang guru tidak bisa lagi memberi teladan, menulis hal yang baik pada diri anak-anak tersebut. Aku apa dulu ya? Sudah. Iya. Sekarang anak-anak, murid, siswa-siswa dibentuk oleh alat elektronik yang berupa HP Android.